Kalau untuk Pak Alo sendiri, kalau entry suatu saham itu ada metode lain nggak sih Pak? Yang Bapak masuk misalnya kayak nunggu di support dulu atau bagaimana? Dan tadi kan Bapak bilang tuh kalau entry tuh bisa 30 hari gitu ya Pak ya. Nah kalau itu alokasi entry Bapak tuh bagaimana dan kira-kira bisa diterapkan nggak buat kita mungkin yang modalnya tidak sebanyak Bapak? Kan, gitu, Pak. Saya tidak menunggu spot atau resisten, ya itu orang technical. Ya, saya sama sekali membeli saham itu tidak menggunakan technical, tidak lihat grafik. Ya, saya hanya based on fundamental karena kinerja perusahaan. Jadi saya tidak lihat spot. Begitu saya dapat perusahaan bagus yang murah, ya udah saya mulai melakukan pembelian. Ketika saya menemukan itu, saya nggak usah nunggu-nunggu lihat grafik, lihat satu nggak. Itu saya nggak pakai. Ya. Ketika saya dapat perusahaan yang bagus dan murah, langsung saya mulai membeli, pelan-pelan membeli. Kenapa pelan-pelan? Supaya dia tidak naik harganya. Kalau dia naik kan cost saya jadi lebih mahal. Harga pokok saya lebih mahal, jadi pelan-pelan saya membelinya. Ya. Kira-kira gitu ya. Ya, shalom, selamat pagi Pak Lo. Ya, shalom. Perkenalkan, nama saya Enti. Saya adalah seorang ibu rumah tangga. Nah, saya juga sedang belajar untuk bermain saham dan sudah mulai praktek gitu. Bagi saya bermain saham sebagai ibu rumah tangga itu cukup stres, cukup membuat saya kepikiran karena waktu sahamnya turun, saya beli di posisi yang masih atas itu kayaknya deg-degan banget, jadi kayaknya nggak tenang gitu kan. Nah, saya juga tersangkut dengan saham-saham yang waktu itu tinggi, sekarang turun. Salah satunya WIRG yang Yeni Wahid, terus KBLV segala gitu kan. Nah, jadi saya merasa tahun lalu kok sampai posisi 1.600, sekarang posisinya turun banget gitu, cuma 100 lebih gitu kan. Itu kapan lagi akan naik kira-kira begitu Pak. Dan saya juga istilahnya gini, mendengar tadi seminar dari Bapak itu memotivasi saya untuk lebih lagi gitu, lebih semangat lagi untuk main saham. Karena memang betul, kalau saya jualan bakmi kapan saya kaya gitu kan. Nah, saya berani, saya tipe orang yang berani investasi di bidang itu gitu. Tetapi istilahnya sekarang pertanyaan saya, kalau misalnya tadi nilainya lagi turun, itu misalnya kita punya uang misalnya anggap aja 100 juta, kita langsung beli atau kita belinya bertahap cicil? Karena saya sering melihat pemantauan saya, saat ini harga turun, saya beli, besoknya dia turun lagi, nyesel gitu loh. Kenapa nggak nunggu gitu? Dan saya tipe yang seperti ini, saya catat, takut untung, berani rugi, itu tipe saya gitu, saya banget gitu. Jadi sekarang saya di saham WIRG itu saya sabar karena nunggu naik. Sedangkan kalau kemarin BMRI Mandiri itu 2 hari naiknya 900 poin. Saya nggak sabar menunggu, baru naik sedikit saya udah langsung jual, nyesel banget gitu. Jadi sangat memainkan perasaan gitu. Terima kasih. Jadi bingung pertanyaannya apa? Pertanyaannya gini Pak Lo, kalau kita punya uang, kita mau beli saham waktu dia turun, itu kita belinya langsung jebret beli atau kita nunggu beli sedikit, setahap besok turun kita beli lagi. Jadi nanti akumulasi harganya menjadi gimana, rata-rata lebih rendah atau gimana? Beda ibu dengan saya ya. Ibu punya keberanian, tapi keberaniannya tidak cukup, harus punya pengetahuan. Ibu beli satu saham, valuasinya seperti apa? Apakah dia perusahaan yang bagus dan murah, atau perusahaan yang jelek mahal? Ya kan? Kalau perusahaan yang jelek dan mahal kita beli, ya turun terus, nggak balik-balik dia kan. Jadi harus ibu harus punya pengetahuan juga bahwa oh ini perusahaan bagus, lihat labanya berapa tuh, labanya besar ya, labanya besar. Saham yang ibu beli labanya berapa, bandingkan dengan tadi ibu sebut Bank Mandiri itu labanya berapa, yang ibu beli itu sahamnya berapa labanya, mesti dilihat. Jadi kalau kita tidak tahu apa yang kita beli, ya seperti ibu
dicicil belinya. Tapi kalau orang yang tahu ini Mercy yang dijual di harga pajak nggak bisa cicil, langsung dorong semua karena takut ketinggalan, takut besok nggak dapat barang lagi, ya seperti gitu. Jadi tergantung, kalau orang itu tahu apa yang dia beli, nggak bisa membuat dia untuk cicil-cicil, ya langsung dorong semuanya. Tapi kalau dia nggak tahu apa yang dia beli, oh ini perusahaan bagus atau enggak, perusahaan ini mahal atau murah, ya. Kalau dia tidak tahu, ya udah dia beli cicil-cicil aja terus. Tapi kita harus tahu, ya. Baru kita bisa jawab pertanyaan itu. Oh ini benar, ini perusahaan bagus, untungnya besar, harganya murah. Ya udah, dorong semuanya dengan uang yang ada. Kira-kira gitu Bu. Ya. Ya, Bapak yang tadi. Silakan Pak. Selamat pagi Pak Ro, nama saya David. Iya, David. Saya juga salah satu penggemar terberatnya Pak Ro. Mumpung dikasih kesempatan buat bertanya nih, saya ada 3 pertanyaan Pak Lo. Wih banyak Iya. Daripada ntar saya pulang masih penasaran Pak Lo, jadi masih siap. saya Oke, tanyain semua lah ya. Iya, tanya aja nggak apa-apa. Iya. Yang pertama Pak Lo, apakah yang membuat Pak Lo tuh kurang minat dalam mengambil perusahaan BUMN? Biasanya lebih cenderung untuk mengambil perusahaan swasta nih. Kalau dilihat, meskipun ada sih waktu itu ngambil Tins juga kan ya, tapi cenderungnya ke swasta gitu. Apakah ada pertimbangan khusus tentang manajemen di perusahaan BUMN? Mau lanjut ke pertanyaan? Saya jawab itu aja ya dulu. Jawab dulu. Sebetulnya saya juga nggak ada bedanya sih. BUMN dengan yang swasta nggak ada bedanya. Saya juga pernah beli saham PT Timah, ya. Habis saya beli saham PT Timah 290 naik ke 2.900 saya jual. Kemudian booming komoditis lari lagi ke 38.000 ya. Saya juga pernah punya saham PT Timah. Bahkan saya beli PT Timah itu, saya jual villa saya yang mewah loh. Saya udah nggak punya uang lagi. Dulu ini 20 tahun yang lalu ya. Saya jual villa saya yang mewah itu luas 2.800, lantainya pakai marmer Itali. Saya mau beli saham, nggak punya uang. Akhirnya saya jual villa saya itu untuk beli PT Timah ya, PT Timah. Jadi saya juga sama aja. Swasta dan BUMN sama saja. Saya juga belum lama kan beli Pegas di 1.100 ya. Jadi ketika saya menjual saham MBSS saya, semuanya seluruhnya ada uang cash, saya lihat PT Timah 1.100, saya dorong semuanya ya, terus naik ke 1.800. Jadi sama saja, kalau perusahaan BUMN yang bagus dan murah tetap saya beli ya, tetap saya beli. Jadi nggak ada bedanya. Baik, thank you Pak Lo. Untuk pertanyaan yang kedua, dalam pengambilan keputusan untuk membeli saham-saham murah nih, terkadang tuh prospek kedepannya kan yang kita lihat tuh kurang bisa diprediksi gitu. Bahkan ya cenderung terkadang tuh prospek kedepannya terlihat suram. Kayak market in the short term is a very efficient place lah, tapi in the long term mungkin enggak gitu. Nah, pertanyaannya, apakah Pak Lo tuh masih memperhatikan prospek dalam mengambil keputusan jika suatu perusahaan tersebut tuh dihargai terlewat murah gitu? Apakah masih melihat ini ada prospek gak ya ke depannya gitu? Apakah Pak Lo cuman yang penting murah udah ambil aja gitu? Ya tentu kita beli sesuatu lihat prospek masa depan. Masa depan nggak dilihat ya. Justru masa depan itu, prospek masa depan itu segalanya ya. Karena kita membeli saham satu perusahaan itu karena kinerjanya di masa yang akan datang ya. Banyak orang yang berkata kepada saya, kenapa beli perusahaan yang rugi ya, yang rugi. Tapi dia nggak tahu yang perusahaan yang rugi itu sekarang valuasinya kan cuma 1 triliun lebih ya, 1,7 triliun kira-kira. Padahal di dalamnya punya properti masih ada 20 triliun di dalamnya kan, orang nggak tahu ya. Di dalamnya itu banyak isinya. Memang properti lagi susah, tapi kan ada sesuatu di dalamnya ya, selain
dia sudah bidang usahanya properti 50 tahun, nggak ada cacat sama sekali ya, nggak pernah gagal serah ya. Bahkan gedung-gedung yang artistik itu milik mereka ya, gedung-gedung yang sampai perusahaan itu nilainya cuma 1,7 triliun, padahal kalau lihat di South Quarter keren banget tuh gedungnya ya. South Quarter salah satu yang dari 61 proyek properti yang dia miliki kan ada satu South Quarter yang keren ya. Mungkin saya nggak punya kemampuan seperti mereka untuk membangun satu office yang keren sekali di TB Simatupang. Jadi tetap prospek masa depan itu segalanya, masa nggak dilihat ya. Oke, yang ketiga, menurut pandangan Pak Lo sebagai investor yang sukses dan diberkati Tuhan dengan kelimpahan yang luar biasa, apakah arti kebahagiaan buat Pak Lo? Apakah masih ada yang Pak Lo kejar dalam hidup ini untuk mendapatkan kebahagiaan lebih lagi? Ya, makasih. Saya suka nge-share ke teman-teman saya. Ini ada teman saya 2 ya. Saya suka nge-share, mereka jadi saksinya. Ini juga teman saya ya. Saya suka nge-share. Kalau saya ke airport, saya suka beli Starbucks pakai kartu kredit BCA, lu bayarnya Rp1, ya kan? Kalau kita beli Starbucks di airport itu pakai kartu BCA itu bayarnya Rp1. Saya share ke teman-teman saya, sama saya bilang, bahagia itu murah ya, belanja Rp1 aja sudah nikmat, saya bilang. Bahagia itu murah. Kadang saya makan di lounge, di airport, saya pakai Mandiri prioritas bayarnya Rp2, saya juga foto, saya share ke teman-teman saya, bahagia itu murah loh, belanja Rp2 saja di lounge udah nikmat, saya bilang. Jadi bahagia itu nggak perlu punya uang banyak ya. Bahagia itu kalau hati kita setiap hari bersyukur kepada Tuhan, itu udah orang yang berbahagia ya, mensyukuri apa yang dia punya ya, yang sudah dia miliki. Orang yang bersyukur adalah orang yang berbahagia, bukan orang yang uangnya banyak, gitu ya. Oke. Ya. Saya yakin teman-teman masih banyak yang mau bertanya, tetapi satu-satu ya, nanti pasti ada dapat gitu. Pak, silakan dulu yang ada yang mau bertanya. Shalom Pak, ini perkenalkan namaku Daniel. Iya. Baru ikutin profilnya Pak Lo ini, baru tadi aku searching dan lain-lain. Banyak yang aku pelajarin semuanya. Gini Pak, aku sudah coba main saham, tapi mungkin masih ada ketakutan. Nah sekarang saya mau bertanya ke hal yang lebih menakutkannya. Kayak gitu, karena kan pastikan saya sama Pak Lo mungkin modalnya berbeda. Teman-teman yang lain modalnya berbeda. Nah, tadi kan ibu yang tadi ngomong, kalau saya dagang bakmi, kapan saya kayanya? Nah, yang saya tangkap, kalau saham yang bersifat investasi itu adalah saham yang kita bermain di tempat yang bagus. Yang saya ikutin profilnya Pak Lo gitu kan, cuma naiknya kan lama. Kalau naiknya lama kan mendingan saya dagang bakmi. Sorry ya Bu ya. Karena kan pasti perputarannya lebih cepat. Jadi kan mengamankan cash flow. Sedangkan kan tadi yang saya tangkap dari seminar saham ini, kita nih ikut saham saya masih kepingin kaya lah. Kita manusia biasa ya teman-teman ya. Jadi saya mau kaya gitu dengan bermain saham. Tapi kalau misalkan dengan modal yang terbatas kita main saham, apa bisa kaya? Atau mendingan kita dagang bakmi gitu kan? Nah, sama satu lagi pertanyaan saya. Sebenarnya mafia saham itu seperti apa sih? Apakah kita masih punya harapan di dunia saham dengan modal yang tidak seperti mafia saham? Itu aja. Terima kasih. Saya nggak usah jelasin ya. Tadi Pastor udah jelasin, saya orang miskin. Mungkin lebih miskin dari kamu loh. Orang miskin yang diberkati Tuhan ya melalui bursa saham. Kalau kita
nggak punya uang, kita harus kerja, cari uang, mungkin dagang bakmi supaya dapat uang. Kemudian kita hidup hemat dan sederhana. Sisa uangnya baru bisa dibelikan saham. Ya. Kalau uang you cuma sedikit, terus nggak mau kerja, beli saham, ya habis dong modalnya tergerus untuk biaya hidup. Jadi seperti saya pun demikian. Saya juga orang nggak punya, kerja di bank 11 tahun sebagai clerk, pegawai tata usaha. Ya, gaji kecil, tentu saja clerk gajinya kecil terus. Ya. Tapi saya bisa gaji kecil, saya bisa hidup hemat, sederhana, masih ada sisa uang untuk saya belikan saham. Ya. Ketika uang saya sudah banyak, baru saya tinggalkan pekerjaan saya. Fokus jadi seorang investor saham. Harus punya uang banyak dulu. Ya, kalau uang nggak banyak, you mesti kerja, ya harus kerja. Dagang bakmi juga boleh. Warren Buffett dulu nggak punya uang juga dia jadi loper koran gitu ya. Jadi mesti kerja ya. Kapan kita boleh santai-santai hidup kalau uang kita sudah banyak ya. Udah financial freedom. Saya keluar dari bank sebagai seorang kepala cabang karena saya merasa uang saya sudah banyak. Saya berhenti. Sampai sekarang sudah 27 tahun work from home, ya work from home. Oh nikmat loh work from home, nggak usah berjuang dengan kemacetan tiap hari, ya berjam-jam di jalan, ya tiap hari santai di rumah, ya 27 tahun. Ketika COVID orang-orang kenal work from home ya, tapi mungkin baru setahun udah nggak tahan. Tapi saya udah 27 tahun dan saya menikmati work from home 27 tahun. Jadi ingat kalau nggak punya uang harus kerja dulu. Mau kerja seperti saya di bank boleh, dagang bakmi juga boleh. Kecuali kalau udah uang banyak. Berinvestasi kalau rasa udah cuan banyak, uang udah banyak, baru tinggalkan semuanya. Kira-kira gitu ya. Oke. Baru kenal saya udah ngiringin saya nyanyi lagi tadi. Selamat siang Pak Lo. Iya. Terima kasih Bapak sudah mengedukasi kami nih, sangat memberkati. Saya ada beberapa pertanyaan Pak, tapi tadi ternyata Bapak sudah ceritakan awal Bapak dulunya kerja di bank gitu ya Pak ya. Iya. Di usia 30 tahun, kemudian Bapak mulai bisnis saham. Ya kan? Bukan bisnis saham. Waktu saya telat sekali mengenal saham ketika usia 30 tahun. Saya kerja di bank, teman-teman saya pada beli saham. Jadi saya ikut-ikutan beli saham gitu mulai 30 tahun. Bukan bisnis saham, saya tetap kerja ya di bank. Jadi ada sisa uang hasil kerja ya dibelikan saham begitu. Ya, kalau saya lebih tertarik sih kepada perjalanan Bapak nih Pak, dari mulai tadi miskin sampai Bapak sangat diberkati saat ini. Kalau Bapak boleh sharing lebih lagi, saya juga mau tanyakan bahwa waktu itu kan Bapak kerja di bank itu ya. Kemudian mungkin dengan nilai nominal yang minim lah, yang tadi Bapak bilang bahwa harus kerja dulu gitu kan. Nah kan Bapak juga bilang bahwa orang kerja berapa sih ya kan income-nya. Terus kemudian apa nih Pak yang membuat Bapak sangat akhirnya Bapak terjun full di saham itu, dapat hikmat dan mungkin pengetahuan yang tadi Bapak bilang sangat penting, karena dari pengetahuan lah orang bisa tahu nih bisnis ini sehat atau enggak, perusahaan ini sehat atau enggak. Karena tadi TBK aja yang perusahaan tadi go public itu juga banyak yang dalam tanda kutip hanya menarik uang dari investor itu sendiri, karena saya juga salah satu supplier di beberapa perusahaan TBK Pak, dan malah TBK itu yang bayarnya lebih lama dari perusahaan konvensional yang lainnya gitu kan. Kadang saya juga bertanya ini TBK apa gitu kan, karena kan kalau sebagai kita konvensional tuh kalau udah TBK kesannya kan perusahaan itu sehat, sudah melalui audit segala macam. Nah itu sih Pak, jadi mungkin saya mau minta sharing dari Bapak. Apakah Bapak juga punya mentor sebelumnya? Karena kita ini awam nih Pak di saham. Jadi bisa aja salah, maaf kayak tadi Ibu yang tadi bicara itu hanya aku nih mau kaya gitu kan. Terus akhirnya main saham dan akhirnya
nggak ada untung misalnya. Terus kemudian lama gitu kan. Terus saya juga tanya mengenai apakah saat ini perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang sawit, perkebunan kelapa sawit dan batu bara boleh dikatakan sehat, Pak? Karena banyak nih yang saham mereka sekarang sedang diperjualbelikan gitu kan. Terus juga emas nih, Pak. Kan ibu-ibu biasa nggak mau beresiko, biasanya di emas aja gitu kan, karena emas itu merupakan mata uang atau nilai tukar gitu kan. Karena kan emas sebenarnya kalau dibeli, kalau kita bilang juga nanti nggak ada untungnya ya Pak ya. Itu sih Pak. Terima kasih Pak loh. Baru mau dikat, jangan banyak-banyak pertanyaan. jadi lupa. Pertama perjalanan hidup dulu Pak. Tadi. Oh iya, saya jadi clerk 11 tahun ya. Jadi gajinya kecil terus tuh ya. Bukan seorang direktur yang gajinya besar, jadi clerk. Nah, tadi menarik Ibu bilang ada batu bara, kelapa sawit ya. Menurut saya sih yang paling banyak untung itu sekarang batu bara ya. Seperti Adaro labanya 38 triliun ya. Adaro laba bersihnya 38 triliun tahun lalu ya. Kelapa sawit pun harga CPO lagi naik, sekarang main turun, jadi pada booming komoditas. Jadi batu bara, kelapa sawit pada banyak ya. Saya pribadi juga punya perusahaan tambang batu bara dan kelapa sawit ya. Cuman di satu tambang batu bara yang labanya mungkin kira-kira tahun ini bisa 5-6 triliun, saya pemegang saham nomor 2 terbesar di sana ya. Udah untung banyak sekali, saya belum lepas ya. Kemudian juga saya punya saham perkebunan kelapa sawit cukup besar ya. Cuman sedikit lagi mungkin 5% ya. Perkebunan kelapa sawit yang sudah menghasilkan sebesar 4 kali negara Singapura ya. Besarnya kelapa sawit itu 4 kali negara Singapura, saya sudah punya 4% lebih di situ ya. Sebentar lagi 5%. Jadi saya juga suka komoditas, tapi batu bara yang sangat menguntungkan sekali, tambang batu bara ya. Kalau emasnya gimana sih? Terakhir emas. Emas saya liatin valuasinya mahal-mahal. Valuasinya mahal-mahal sekali, valuasi in terms of PE ya, mungkin ada PE yang 40 kali, 20 kali, sedangkan kalau tambang batu bara kan banyak yang PE-nya 1 time, 2 times ya. 1 tahun, 2 tahun udah break even ya, kalau harga batu bara tidak turun ya. Jadi sangat murah sekali. Sampai hari ini setiap hari saya beli tambang batu bara loh, masih menambah terus porsi saham saya ya. Ya, silakan. Batu bara kan baru belakangan ini menggeliat lagi ya Pak ya. Ya. Beberapa waktu yang lalu kan sempat tepar gitu kan, sampai banyak perusahaan yang kolaps, vendor-vendor yang masuk ke tambang batu bara karena waktu itu memang sempat tepar gitu kan Pak. Ya. Baru beberapa ini menggeliat. Kemudian bagaimana sih Pak kita melihat yang perusahaan sehat itu, karena memang kami juga mensuplai ke pabrik sawit itu, salah satu pendirinya adalah mantan direktur dari Astra gitu Pak. Dan itu bagus memang Pak, sawit bagus Pak. Kalau Ibu sebut direkturnya mantan direktur dari Astra, saya udah tahu tuh, itu London Sumatera. Kira-kira betul ya, London Sumatera Plantation ya. Saya kasih tahu Ibu, London Sumatera itu sudah berdiri 100 tahun yang lalu, hari ini utangnya 0. Di kas masih ada uang nganggur 3 triliun lebih ya. Ya pasti dong, malu dong kalau nggak bayar ya pasti dong, kan perusahaannya nggak punya utang, terus di kas masih ada uang nganggur 3 triliun lebih, ya pasti aman lah Ibu. Saya mesti punya pengetahuan. Ibu begitu sebut direkturnya dari Astra, saya udah tahu oh ini London Sumatera. Emas saya tidak beli ya karena valuasinya mahal-mahal, jadi saya masih fokus di tambang batu bara. Setiap hari saya beli ya karena itu masih in terms of PE hanya 1-2 kali saja, jadi murah sekali, jadi saya terus membeli. Kira-kira gitu ya. Masih Ibu masih mau tanya lagi? Oke ya.
Memang banyak mau yang bertanya nih Pak Lo, Ya, tapi nggak waktunya apa-apa. memang ya. Santai aja, ya. saya kan orang yang banyak waktu. Wah, berikan tepuk tangan dulu dong buat Pak Lo. Kelihatannya bisa jam 12 lebih nih Pak. Nggak Ya, apa-apa. silakan. Saya sebagai seorang sleeping shareholder nggak kerjain apa-apa, waktu luang saya banyak ya. Nggak ngurusin perusahaan, nggak punya karyawan satupun, nggak punya pelanggan satupun, kantor aja nggak punya, ya jadi bos juga nggak punya, jadi orang yang paling kaya waktu saya, ya nggak ngurusin apa-apa. Jadi kalau pelayan-pelayan Tuhan, jadi seorang sleeping shareholder bagus tuh punya waktu luang untuk melayani Tuhan, ya nanti Bapak bilang, ayo melayani, aduh saya sibuk nih nggak punya waktu. Begitu jadi sleeping shareholder, udah waktunya banyak, jadi apa aja bisa. Ya, oke Pak, silakan. Oke. Dulu kita setuju dulu ya, kalau misalnya ini kan banyak pertanyaan ya, banyak orang yang ingin bertanya. Tanyanya jangan banyak-banyak, tapi semua kebagian ya. Oke. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Andre Vilo. Saya asli dari Pontianak, Pak. Jadi saya sangat mengagumi Pak Lo Keng Hong. Jadi saya ingat betul waktu itu saya aktif di edukasi pasar modal di Universitas Tanjung Pura Pontianak. Saya ingin mengundang Pak Lo Keng Hong, tapi jam terbang beliau sangat tinggi karena beliau waktu itu ingin ke Amerika Serikat. Saya sangat ingat betul waktu itu. Jadi saya ingin bertanya, sebagai anak muda yang sudah berinvestasi dan juga saya melakukan edukasi, terutama ketika saya di kampus saya ingin minta dong saran Bapak untuk anak-anak muda. Karena seringkali mereka ke distract. Mereka seringkali melihat instrumen lainnya yang mungkin tidak terlalu mereka pahami. Katakanlah cryptocurrency, NFT, dan lain-lainnya. Dan mereka tidak mengetahui substansionalnya. Mereka hanya masuk karena FOMO. Mereka, ya katakanlah, mereka ingin ikut tren saja. Katakanlah kayak di pasar modal juga, banyak juga bank-bank digital. Akhirnya juga, ya kita tahu sendiri bagaimana. Mungkin tips ataupun nasihat dari Bapak kepada anak-anak muda yang ingin cepat kaya tapi tidak ingin belajar dari proses. Itu saja Pak Lo Keng Hong dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, anak-anak muda sering beli cryptocurrency, tadi disebutkan daripada beli saham. Ya. Saya sama sekali tidak membeli cryptocurrency karena saya takut sekali. Ya, takut. Kenapa takut? Karena kalau saya beli saham tambang batu bara, kan ada batu baranya, mereka miliki batu baranya. Kalau saya beli saham perusahaan kelapa sawit, kan ada kebunnya. Tadi saya sebut saya punya saham, kebunnya itu luasnya 4 kali negara Singapura loh. Coba susahnya nanam kelapa sawit itu. Ya. Kalau saya punya saham bank, kan bank itu mesin pencetak uang. Ya. Orang taruh duit bunganya kecil, orang pinjam dikasih mahal. Ya. Bank itu ada, kita beli saham bank ada asetnya, ada banknya. Kalau beli cryptocurrency asetnya apa? Ayo anak muda, kalau kita beli uang cryptocurrency asetnya apa? Gak ada loh. Kalau asetnya gak ada, jangan-jangan bisa turun jadi 0 loh. Serem kan? Saya beli saham properti yang rugi, perusahaannya lagi rugi, tapi kan di dalamnya kalau saya hitung propertinya masih ada 20 triliun di dalam. Ya, masih ada asetnya properti 20 triliun. Jadi saya yang beresiko tinggi saya nggak berani beli. Hanya yang beresiko rendah saya beli. Yang hampir tidak ada resikonya saya baru beli. Karena aman buat saya. Tapi beli cryptocurrency kita nggak tahu itu aset yang menyertainya apa, kita nggak tahu, nggak ada. Serem banget jadinya. Kira-kira gitu ya. Tadi dosen nih dari Kalimantan, dari Pontianak. Ya, next yang pegang mic, silakan. Shalom Pak Lo Keng Hong, saya Zoe dari SMP kelas 3. Nah, aku tuh baru kenal saham tuh baru-baru ini gitu. Saham apa sih yang kalau Keng Hong tuh lagi cicil gitu? Wih,
Hebat lo, baru SMP 3 udah nanya saham ya. Saya SMP 3 belum tahu apa-apa, umur 30 baru tahu tentang saham saya. Ini SMP. Beli saham apa sih? Kalau saya sebut nanti harga sahamnya melonjak gimana? Dan yang kedua, saya bukan seorang penasihat investasi, tidak boleh memberikan rekomendasi membeli atau menjual menurut peraturan OJK ya. Tapi saya suka dua sektor. Nah, saya sebut sektornya aja. Saya suka dua sektor, satu bank, satu tambang batu bara. Saya suka ya. Karena bank, ada bank swasta labanya 40 triliun laba bersih. Wih, enak ya, punya laba 40 triliun. Kita nggak usah bangun bank yang besar, tahu-tahu kita dapat pembagian keuntungan dari bank itu. Ada tadi saya sebutin ada adaro, itu bukan rekomendasi membeli ya atau menjual. Saya punya tambang batu bara yang lain yang lebih murah. Itu labanya 38 triliun ya. Hanya dua sektor ini yang bagus ya. Kalau mau beli bank, beli tambang batu bara. Kenapa? Orang yang terkaya di Indonesia usahanya dua sektor ini ya. Ada si A, orang paling kaya di Indonesia, usahanya apa? Punya bank dia. Sekarang ada lagi orang terkaya ngalahin. Siapa orang terkaya? Usahanya apa? Tambang batu bara. Ya, jadi dua sektor ini usaha yang bagus, ya. Yang labanya bisa puluhan triliun. Ya. Fokus saja di dua usaha ini. Demikian ya jawaban dari saya. Iya. Ya sebelah sana, silakan. Baik, selamat siang Pak Lo. Ya. Perkenalkan nama saya Michael, berumur 24 tahun. Saya cukup concern dengan apa yang Bapak bicarakan melihat situasi dalam membeli saham. Salah satu sektor yang mungkin saat ini saya baru concern, barusan itu adalah bagian sports dan entertainment. Mengingat kita sudah memasuki industri 4.0, sebentar lagi 5.0, di mana akan lebih banyak dominan dengan kegiatan internet. Salah satu industri yang mungkin saya baru concern ini adalah industri game, di mana variabel yang kita punya itu adalah 5,1 miliar pengguna internet di dunia, 4,6 pengguna sosial media, dan 3,3 miliar pemain game online di dunia. Salah satu turnamen yang terbesar di dunia yaitu The Internationals, di mana juara satunya itu mendapatkan hadiah $40 juta. Menurut Bapak, dalam industri ini bagaimana untuk kedepannya dalam perkembangan saham ini? Mengingat kita sudah mau memasuki era yang lebih modern. Terima kasih. Sepertinya belum ada ya perusahaan seperti itu di Bursa Efek Indonesia. Ya, saya kebetulan nggak berinvestasi di luar Indonesia, hanya di Indonesia. Dan sepertinya perusahaan seperti itu belum ada kali di Indonesia. Perusahaan apa game gitu ya. Kebetulan saya juga orang tua gaptek ya. Jadi nggak begitu mengerti ya. Terus terang aja saya gaptek ya. Tidak aktif di sosial media, tidak punya Instagram, tidak punya Facebook, tidak punya Twitter, tidak punya apa, semua nggak ada. Kalau ada nama saya itu semuanya palsu ya, palsu semuanya. Saya gaptek ya. Dan saya juga nggak mau punya follower ya. Orang-orang cari follower sebanyak-banyaknya agar bisa dimanfaatkan oleh dia, agar dia menjadi kaya, bukan followernya yang kaya. Tapi saya tidak mau follower seorang pun ya. Orang yang bisa menggandakan uang tidak mau seorang pun follower. Jadi saya nggak mau ada follower, jadi nggak punya Instagram. Kira-kira gitu. Oke, ya. Makasih Pak. Ya. Tunggu sebentar. Saya Ya. kasih kesempatan. Siang Pak Lo, saya Iya. Ratna, jemaat WTC. Iya, Bu Ratna. Pertanyaan saya, kan Pak Lo tadi menganjurkan cari saham Mercy seharga bajai. Itu Iya. bagaimana menilainya? Kalau misalnya dari fundamental perusahaan, itu poin-poin apa aja yang harus kita perhatikan? Terus, nih. Kalau kode saham ITMG itu pernya kan 2 Pak. Kalau Bapak jadi saya beli nggak?
Beli. Beli. Oh, Ibu dapat jawabannya tuh, suruh beli. Silakan Pak. Ayo, kalau indikatornya perusahaan yang pertama kan lihat manajemennya dulu, apakah mereka orang jujur atau orang tidak jujur. Ya jangan pernah membeli perusahaan yang dipegang oleh orang yang tidak jujur. Uang kita bisa habis ya. Kedua tentu bisnisnya bagus atau jelek ya. Tadi saya udah sebutin ada 2 bidang usaha yang bagus. Yang ketiga lihat labanya besar apa enggak ya. Tadi Ibu bilang ITMG boleh beli nggak? Tahu nggak ITMG labanya berapa? Nggak tahu Ibu. Saya tahu labanya 18 triliun tahun lalu. Jadi mesti tahu tuh satu-satu semuanya ya. Jadi kita tidak beli kucing dalam karung ya. Dan dia bisa kasih payout ratio yang besar loh. Mungkin kalau dia bagikan seluruhnya ya luar biasa, 18 triliun dibagikan seluruhnya kepada pemegang saham ya. Tapi nggak tahu juga, mungkin 70% labanya besar. Bagaimana tahu itu murah atau tidak? Gampang Bu, dari price earning ratio yang rendah, price to book yang rendah. Ibu tadi udah tahu ITMG PI-nya 2 kali, ada saham yang PI-nya 20, 40, ada yang 2 kali, yaitu 2 kali yang murah sekali. Kira-kira demikian Ibu. Terima kasih Pak Lo. Ya. Silakan. Ya, selamat siang Pak Lo. Ya. Perkenalkan nama saya Yafet, saya jemaat juga dari sini, Ya. dari GBWTC. Saya pengen belajar tentang cara berpikirnya Pak Lo. Kebetulan saya sudah aktif berinvestasi selama 3-4 tahun, dan saya pelajari bahwa Pak Lo pernah waktu itu beli saham Bumi, ya kan? Terus kemudian saham Buminya itu tuh turun dan sampai bahkan PKPU. Terus kita tahu juga, maaf ya, maksudnya kalau saham Bumi itu kan dari Bakri itu kan GCG-nya mungkin nggak terlalu yang bagus gitu ya. Tapi apa yang membuat Pak Lo itu saat itu berani untuk terus beli-beli terus sampai akhirnya average down sehingga akhirnya Pak Lo bisa untung, padahal saham Buminya waktu itu turun terus sampai mau PKPU. Saya pengen belajar bagaimana apa yang Pak Lo pikirkan saat itu gitu. Terima kasih banyak. Ya, cukup. Ya. Silakan Pak Lo. Makasih. Waktu harga sahamnya tinggi, nggak ada yang permasalahkan mengenai tata kelola. Ya. Waktu sahamnya turun baru dipertanyakan. Ya. Waktu saya beli kan belum ada masalah itu. Ya. Saya cuma lihat waktu itu saham itu terlalu murah, terlalu murah. Coba dia punya cadangan batubara terbukti ya, proven reserve dari GORC ya. Itu 2 miliar ton loh. 2 miliar ton kalau kali $100 aja deh. Berapa tuh? 2 miliar ton kali $100. Berarti 200 miliar dolar ya. 200 miliar dolar. 200 miliar dolar kali 15.000. Berapa tuh, nggak tahu berapa. 200 miliar dolar kali 15.000 berapa sih? 3.000 triliun ya. Sedangkan perusahaannya cuman harga sahamnya gocap kali 22 miliar lembar saham, berapa itu? 1 triliun ya. Perusahaannya cuman harga sahamnya gocap kali 22 miliar lembar saham, 1,1 triliun. Kekayaannya punya begitu banyak itu loh ya. Kekayaannya bukan bohong loh kan, yang hitung itu dari GORC ya, lembaga yang paling dipercaya. Dan selain itu juga kan kita lihat sampai saat ini masih 80 juta ton per tahun ya. Kalau kali $100 aja berapa tuh, 80 juta ton. 8 miliar dolar ya, masih penjualannya 8 miliar dolar. Kira-kira gitu ya, karena kenapa lihat? Karena ada batu bara emas hitam 2 miliar ton di dalam yang mereka miliki, begitu kaya. Kira-kira gitu, oke. Oke.
Shalom Pak Lo. Ya, oke. Ya, shalom. Selamat datang di gereja kami Pak. Ya. Ya kan karena itu. Bapak yang langsung kirim undangan ke saya, makasih Pak. Saya mau tanya begini Pak, kan Pak Lo tahu kan ya, saya saham di mana tempat saya bekerja adalah Wonderful Company yang Bapak punya. Tapi saya nggak sebut mereknya karena nggak enak. Cuman yang saya mau sampaikan gini Pak, Bapak itu kan ngincer saham-saham dengan PER rendah, kemudian price to book value yang rendah juga gitu ya Pak ya. Profitability-nya bagus, company-nya sehat, GCG-nya juga bagus. Nah, cuman gini Pak, saya mau menanyakan tuh tentang kesabarannya Pak Lo nih. Karena gini Pak, banyak perusahaan, termasuk perusahaan di mana tempat saya bekerja ya Pak Lo, itu kan sebetulnya perusahaan yang sebetulnya yang tadi saya bilang PBV dan PER-nya bagus, tetapi sebetulnya GCG-nya kan nggak gitu bagus Pak. Karena ya Bapak tahu kan saya sering sharing juga ke Bapak tentang internalnya kami, internalnya pemegang saham pengendali kami, bahkan Bapak kalau saya nggak salah Bapak belum pernah ketemu nih sama pemegang saham pengendalinya tempat saya kerja gitu ya Pak ya. Nah, even yang tadi Bapak bilang bahwa saya sabar nungguin gitu kan Pak ya sampai nanti harga sahamnya naik, itu cenderung saham akan naik pada saat perusahaan melakukan corporate action atau perusahaan gonjang-ganjing akan dijual atau melakukan corporate action apa. Seperti contoh nih Pak ya company tempat saya bekerja kan saat ini SMFG maju lagi nih Pak gitu kan. Karena pemegang saham pengendalinya terbebas dari kasus pajaknya yang Angin Prayitno Aji itu. Nah jadi Bapak kok bisa sabar sih Pak? Padahal sebetulnya apakah nggak takut Pak bahwa saham dengan perusahaan dengan fundamental bagus, PER-nya bagus, PBV-nya bagus, tetapi ya ada GCG-nya yang diragukan sebenarnya sehingga riset-riset orang-orang investor gede itu udah pada tahu dan wah ini ada resikonya, ini saham akan naiknya, dia akan tidur terus dan Bapak kudu sabar terus sampai akan ada corporate action. Misalnya saham perusahaan gede itu pengendalinya mau jual atau apa, baru naik gitu Pak harganya. Itu sih Pak. Yang satu Pak. Kemudian yang kedua saya sebenarnya ingin minta Bapak bersaksi Pak Lo bersaksi Bapak kan sebagai seorang investor yang sangat sukses nih Pak. Karena diberkati Tuhan. Nah, bersaksinya gini Pak, maksudnya apa sih yang saat ini Pak Bapak buat Tuhan atau mungkin buat sesama-sesama yang berkekurangan, apa nih yang Bapak udah yang mungkin Bapak karyain gitu. Mungkin bersaksi buat menguatkan iman kita juga Pak, gitu Pak. Thank you ya Pak. Ya, makasih Pak. Ya, kebetulan saya punya saham di tempat Pak Stephen ini bekerja ya. Jadi beliau tahu saya pemegang saham nomor 3 terbesar di sana. Ya. Kenapa saya beli? Karena nilai buku per sahamnya 1.200, harga sahamnya 200. Udah saya beli aja lah. Saya beli. Andai kata ada menurut beliau tata kelola yang tidak baik ya masih tertutupi oleh margin of safety ya. Jadi barang 1.200 saya belinya 200 kan ada margin of safety, ada keamanan buat saya 1.000 ya. Jadi saya beli udahlah ini Mercy harga bajai saya beli aja jadi pemegang saham. Tapi saya beli 200 saya sempat 400 tuh investasi saya udah naik 100% ya. Saya belum jual ya. Jadi kenapa saya bisa sabar menunggu? Karena saya punya keyakinan saham ini under value, terlalu murah. Masa perusahaan sebagus di tempat Bapak bekerja, nilai buku per sahamnya 1.200, harga sahamnya 200, ya udahlah saya beli aja. Dan ternyata nggak keliru juga kan, saya beli 200 kan sempat 400 ya. Demikian ya Pak. Oke. Ya, untuk pertanyaan berikutnya jangan terlalu melebar, yang sudah pegang mic. Langsung ke inti pertanyaannya ya, karena mau ada acara kita mau close ya, silakan Bu. Thank you Pak Lo, saya Katalina, saya pengen tanya Pak Lo bagaimana caranya strategi kita dengan uang yang terbatas? Kan tadi Pak Lo sempat bilang sebenarnya kalau ada saham bagus langsung aja jebretin gitu. Tapi tadi Pak Lo juga sempat ada ngomong kalau ada saham bagus Pak Lo cicilin gitu. Nah kira-kira strateginya gimana karena dengan uang terbatas kita bisa portofolionya yang baik gitu. Itu Pak Lo, thank you. Ya, makasih. Kenapa saya belinya nyicil? Karena sahamnya nggak begitu liquid.
yang supply yang jual itu nggak gitu banyak, jadi saya harus belinya pelan-pelan ya, pelan-pelan supaya harga sahamnya nggak naik ya. Sebetul kalau ada banyak ya saya mau sikat semuanya sekali banyak nggak apa-apa, tapi kenapa saya nyicil belinya supaya harga sahamnya nggak naik ya, saya pelan-pelan saya beli supaya sahamnya nggak naik ya. Kalau saya beli sekaligus hari itu kan supply-nya juga sedikit, nanti harga sahamnya naik, cost saya jadi mahal ya. Sebetulnya saya pengen beli sekaligus semuanya, tapi barangnya nggak ada, jadi saya mesti cicil pelan-pelan ya Pak. Ya Bu. Saya nggak kedengeran suaranya, bisa dikasih mic-nya. Dengan maksudnya dengan uangnya terbatas, misalnya kita cemplungi semua, kadang-kadang saham tiba-tiba kita lihat murah, besoknya turun lagi tuh Pak. Maksudnya strateginya yang Pak Lo kira-kira bisa berikan kepada kami gitu. Thank you Pak Lo. Kalau saya misalnya tadi saya ada satu perusahaan yang saya bilang saya pemegang saham terbesar nomor 3 di situ. Kalau saya beli misalnya dia nilai buku per sahamnya 1.200, saya beli di 200. Terus saham itu turun ke 150. Saya tambah beli lebih banyak loh. Wah, enak ya. Saya nggak minta diskon, dikasih diskon, saya beli aja terus lebih banyak. Mungkin jadi pemegang saham nomor 2 bukan nomor 3 lagi, saya beli lebih banyak. Kenapa saya nomor 3 nggak naik menurut, karena waktu saya beli dia keburu naik, ya udah saya nggak kejar ya, biasanya gitu. Beli lebih banyak, kita udah bener nih, anggap aja saya nggak minta diskon, dikasih diskon, udah beli lebih banyak gitu ya Bu. Iya. Saya kenapa tiap hari tidur nyenyak ya, karena saya beli saham-saham yang punya margin of safety yang besar, keamanan yang besar buat saya, dan saham-saham yang saya beli itu adalah perusahaan bagus yang murah, yang resikonya juga sangat rendah buat saya. Ya tadi seperti Bapak tadi bekerja jemaat di sini, kerja di satu perusahaannya nilai bukunya 1.200, harga sahamnya 200, ada diskon yang besar sekali. Ya saya beli, tentu enak tidur saya, happy aja, di bawah happy aja. Demikian kira-kira jawaban saya Pak ya. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Kita pasti masih butuh lagi banyak ya, betul nggak? Mau bikin lagi nggak? Yang benar. 2 jam karena banyak ilmunya Pak Lo yang perlu digali ya. Dan gini, saya tadi lihat, saudara, bedanya Pak Lo sama banyak orang, Pak Lo itu investor. Betul ya Pak? Betul Pak ya. Banyak saudara itu trading. Makanya jantungnya kadang copot, kadang balik lagi, copot, balik lagi. Ya jadi saudara jangan trading. Pak Lo kalau saudara tanya trading, Pak Lo bukan di situ. Pak Lo itu investor dan dia sabar menanti, sabar menunggu. Gimana kalau mulai sekarang jangan pengen kaya duluan, belajar investasi dengan baik. Kenapa saya melakukan ini? Supaya jemaat yang pengen masuk di saham, saudara berhati-hati ya, karena ada yang bangkrut total, ada banyak sekali karena nggak tahu caranya. Nah kita panggil hari ini ahlinya supaya saudara bisa belajar lebih banyak lagi ya. Thank you so much Pak Lo. Terima kasih Pak ya. Bukunya tadi saya promosiin, bisa dibeli ya Pak ya? Bisa di Tokopedia, tapi di Tokopedia. Bukan saya yang jual ya, karena ya, yang ada penulisnya ya. Ya, penulisnya yang jual ya. Karena Pak Lo udah nggak butuh duit lagi ya Pak ya.